Dari Ispahan ke Nilmontant, Perjalanan Ali Irfan. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Timur, dengan segala misteri dan penderitaannya, sejak dahulu kala telah menyuburkan imajinasi Barat. Namun apa yang benar-benar kita ketahui tentang Persia kontemporer, tentang tanah puisi yang telah menjadi panggung revolusi yang mengguncang tatanan dunia? Ali Irfan, penulis dan sineas yang lahir di Isfahan pada tahun 1946 dan terpaksa mengasingkan diri di Prancis sejak 1981, membuka jendela bagi kita untuk melihat Iran yang penuh kontradiksi ini. Karyanya, yang ditulis dalam bahasa Prancis yang telah menjadi miliknya, merupakan kesaksian yang mengharukan dan langka tentang tragedi sebuah bangsa dan kondisi pengasingan. Menulis sebagai perlawanan. Dalam seninya menyelami jiwa-jiwa yang tersiksa oleh tirani dan absurditas fanatisme, banyak yang melihat Ali Irfan sebagai pewaris sah dari Sadiq Hidayat yang agung. Tulisannya menghanyutkan kita ke dalam dunia yang keras dan tak kenal ampun, tempat teror filosofi halusinasi para imam merajalela, dunia yang dihuni oleh perempuan-perempuan yang dianiaya dalam. Ma femme est une sainte. Istriku adalah orang suci, seniman-seniman yang tertindas dalam. Le dernier poète du monde. Penyair terakhir di dunia, figur-figur terkutuk dalam. Les damnés du paradis. Yang terkutuk dari surga, di mana-mana kekejaman, kebiadaban, kegelapan, dengan mengorbankan kebaikan, kelembutan, cahaya. Namun demikian, yang ia telanjangi bukanlah semata cacat-cacat itu, melainkan negara totaliter yang melahirkan semuanya dan yang, untuk berdiri tegak, menuntut semennya dari tubuh-tubuh manusia. Semen makaber yang sama ini muncul kembali dalam Sans ombre. Tanpa bayangan, sebuah kesaksian mentah tentang perang Iran-Irak, kuburan massal mengerikan yang telah menumpahkan darah anak-anak yang dikirim untuk berjalan di atas ranjau. Perintahnya jelas, sebuah unit harus berjalan di atas ranjau, sekitar 10 sukarelawan telah berdiri. Sungguh luar biasa, mereka melangkah dengan tenang menuju bukit. Dalam kegelapan, aku tak lagi dapat membedakan wajah mereka, melainkan bayangan-bayangan yang perlahan menghilang. Aku mendengar yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya Tuhan, hingga ledakan terakhir, satu demi satu, terkadang dua sekaligus. Jika Ali Irfan tidak memiliki kegembiraan untuk percaya, itulah kekurangannya, atau lebih tepatnya kemalangan. Namun kemalangan ini berasal dari sebab yang sangat serius, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah dia saksikan dilakukan atas nama agama yang ajaran-ajarannya telah dirusak dan disimpangkan dari makna sejatinya. Iman menjadi kegilaan. Dia membuka salah satu berkas tebal tanpa tergesa-gesa, mengeluarkan selembar kertas, memeriksanya, dan tiba-tiba berteriak, "Kurung perempuan ini dalam karung goni, dan lempari dia dengan batu sampai dia mati seperti anjing." Dan dia melanjutkan, mengulangi gerakan yang sama, mengayunkan tulisan orang yang telah melakukan perjalanan kepada Tuhan, mengambil yang lain. Dia tiba-tiba berdiri di atas meja, dan berteriak seperti orang gila, "Biarkan ayah mencekik anaknya dengan tangannya sendiri." Tentang pengasingan dan ingatan. Pengasingan adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dalam Adieu Ménilmontant. Selamat tinggal Nilmontant, Ali Irfan untuk sementara meninggalkan Persia asalnya untuk berbicara tentang Prancis, tanah tempatnya berlindung. Novel ini adalah penghormatan kepada Jalan Nilmontant, kawasan kosmopolitan Paris tempat dia tinggal dan bekerja sebagai fotografer. Ini adalah kronik yang lembut dan terkadang kejam tentang kehidupan orang-orang tersesat di dunia, para paria kehidupan yang, seperti dirinya, terdampar di tempat perlindungan ini. Namun, bahkan di Prancis, Iran tidak pernah jauh. Aroma, suara, wajah, semuanya mengingatkan pada timur yang hilang. Ingatan yang, untuk melawan lupa, memilih ciri-ciri paling menonjol dari masa lalu. Setiap kali dia mulai menulis, Ali Irfan mencari waktu masa mudanya yang pertama. Dia merasakan ekstase kenangan, kesenangan menemukan kembali hal-hal yang hilang dan terlupakan dalam bahasa asli. Dan,
karena ingatan yang ditemukan kembali ini tidak menceritakan dengan setia apa yang telah terjadi. Dialah penulis sejati, dan Ali Irfan adalah pembaca pertamanya. Sekarang, saya tahu bahasanya Prancis, tapi saya tidak mau bicara. Nyonya berkata, sayangku, ucapkan, Melati. Saya tidak mau. Saya ingin mengucapkan nama bunga yang ada di rumah kami. Apa namanya? Mengapa saya tidak ingat? Bunga besar yang tumbuh di sudut halaman, yang naik, yang berputar. Dia memanjat melewati pintu rumah kami, dan jatuh ke jalan. Apa namanya? Baunya harum. Nyonya berkata lagi, katakan, sayangku. Saya menangis, saya menangis. Karya Ali Irfan, yang sekaligus unik dan universal, menghanyutkan kita ke dalam timur yang menindas, di mana jubah timbal teokrasi tentakuler membebani. Tentu saja, orang dapat khawatir bahwa penulis pengasingan melayani, meskipun bertentangan dengan dirinya sendiri, hanya untuk memberi makan klise Islamofobia Barat, sebuah tesis yang menjadi inti dari apakah sastra pengasingan adalah sastra minor karya Hesham Noigarchi. Tetapi siapapun yang hanya melihat sisi ini akan kehilangan hal yang esensial. Sejak dahulu, jiwa Persia menarik kekuatannya dari pencabutan, menjadikan perpisahan sebagai sumber nyanyian paling murninya. Inilah pelajaran dari Serulingem, yang musiknya yang abadi lahir dari batangnya yang tercabut dari rumpun buluh asalnya. Dengarlah seruling buluh menceritakan sebuah kisah. Ia meratapi perpisahan, sejak aku dipotong dari rumpun buluh. Keluhanku membuat pria dan wanita mengerang. Suara Ali Irfan, seperti suara seruling ini, dengan demikian tidak bergema meskipun ada retakan, tetapi justru berkat retakan itu, mentransmutasikan kebrutalan kehilangan menjadi melodi yang memilukan.